Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Kang Tutor atau Tukang Tutorial. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menginstal Windows atau OS secara virtual atau di virtual mesin. Jadi teman-teman, kenapa saya membuat tutorial ini? Salah satunya nanti teman-teman yang mau belajar melakukan install OS, sebelum melakukan install langsung kepada PC-nya, alangkah baiknya fasihkan dulu atau lancarkan dulu melakukan install di virtual mesin ini. Meskipun melakukan install OS ya tidak begitu sulit, yang penting kita pahami dulu dasar-dasarnya. Sebagai contoh, kita harus punya dulu master OS-nya atau bootable-nya ya. Kalau dulu kan masih sistem CD, kalau sekarang sudah bisa dibuat di flash disk melalui aplikasi Rufus dan lain-lain. Adapun bahan-bahan yang sudah saya siapkan diantaranya tadi ada VirtualBox nih ya, yang sudah saya download. Kalau mungkin nanti teman-teman mau, saya akan sertakan link downloadnya di deskripsi. Kemudian untuk file masternya juga saya sudah download tadi, file master Windows 10 ya. Ini saya letakkan di matrikula semester 2 PTI Windows ISO. Nah sebenarnya ini selain di download langsung bisa dalam bentuk ISO seperti ini, kita juga bisa menggunakan tool Ultra ISO ataupun Diamond Tool ya, yang biasa sering gunakan orang sih dua aplikasi ini yang saya ketahui seperti itu. Mungkin nanti akan saya buatkan video terpisah bagaimana membuat file ISO sama bagaimana membuat bootable. Kalau bootable sendiri yang penting kita punya aplikasi Rufus. Nah ini aplikasi Rufus saya masih yang versi 3.11 ya teman-teman ya. Kalau versi sekarang kalau tidak salah sudah versi 3.18 atau 3.18. Nah ini file ISO yang saya sudah buat. Kita bisa cek properties. Nah kita lihat di sini tipe dari filenya adalah this image file ISO, artinya udah benar-benar ini file ISO yang bisa digunakan untuk install. Nah teman-teman, bagaimana membuat bootable? Saya bahas singkat di sini cara menggunakan aplikasi Rufus. Sebagai contoh seperti ini, kita klik aplikasinya, kita hiaskan, akan muncul drive properties seperti ini. Nah, di sini adalah tempat di mana kita membuat bootable-nya. Kebetulan ini sedang tercolok flash disk 16 GB yang ada isinya. Tapi saat ini saya tidak akan membuat video bagaimana membuat bootable. Nanti akan saya buatkan tutorial di video-video berikutnya. Kemudian di sini ada this or ISO image flash select, artinya disuruh pilih. Kalau kita klik, nah kita langsung masuk ke file ISO nya, tinggal kita pilih saja, kita open. Nah seperti ini kondisi ini. Standar Windows installation, partisi skemanya GPT, target sistemnya UEFI, kemudian volume label, ada file sistemnya NTFS, ada cluster size-nya 4000 byte ya. Nah ini sudah ready, artinya tinggal start. Ketika kita klik start, otomatis langsung booting, membuat bootable pada flash disk yang tercolok saat ini. Seperti itu teman-teman. Nah karena saya tidak membuat saat ini, makanya saya close dulu. Nah ini adalah informasi sepintas. Baik, untuk ke VirtualBox-nya, karena kita fokus untuk menginstal Windows yang ada di VirtualBox. Nah teman-teman, untuk di VirtualBox sendiri kita hanya membutuhkan file ISO-nya saja.
tidak menggunakan bootable yang seperti kita menginstal flash disk menggunakan bootable menggunakan flash disk. Ya, seperti biasa kalau misalnya menggunakan bootable di PC langsung kan, begitu sudah siap bootablenya tinggal dicolok ke komputer dimatikan atau kemudian dihidupkan sambil menekan F2 secara cepat sehingga masuk ke sistem BIOS-nya. Baru proses install dilakukan. Nah, di VirtualBox ataupun virtual machine sendiri kita harus buat terlebih dahulu karena ini sebenarnya sudah lama ya tidak digunakan dan ini baru diinstal juga VirtualBox-nya. Jadi kita harus buat mesinnya dulu. Kita buat mesinnya dulu yang akan kita install Windows 10-nya nanti. Baik teman-teman, di sini ada beberapa pilihan. Ada add, ada new, ada import, ada export. Ada beberapa pilihan juga ya, media network. Kalau di klik kanan seperti ini. Karena kita akan membuat mesin, maka kita pilih new. Nah, teman-teman, sekali lagi saya informasikan bahwa di sini saya tidak ada bermaksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman semua, tetapi ini adalah media berbagi, mungkin bagi teman-teman yang ingin sama-sama belajar bagaimana cara menginstal Windows seperti itu. Baik, kita akan beri nama dulu OS-nya seperti apa. Kalau di aslinya mungkin ya kita kasih nama Windows 10 atau Windows 11 sesuai dengan OS yang kita install. Seperti itu. Karena ini latihan, saya akan buat namanya latihan install OS 10 begitu ya. Kemudian versi, nah di versi ini bisa kita pilih ya, banyak versi baik dari Windows 95, 98, NT, XP, Vista, 7, 8, 2012, 10, 32. Nah ini 1064 karena file ISO saya yang saya download tadi adalah file ISO Windows 10 64 bit atau masternya yang saya punya adalah 10 64 bit, maka saya ambil yang ini. Oke teman-teman, setelah siap diberi nama, kemudian di tempat penyimpanannya di C, karena kebetulan kalau dilihat dari ininya kapasitasnya penyimpanan di C ini yang paling masih banyak ya, sekitar 92 GB, kalau di D tinggal 86. Oke, kita kembali ke VirtualBox, kita next kan. Di sini select the amount of memory RAM in megabytes to be allocated to a virtual machine. Artinya virtual machine nanti akan menggunakan memori kita untuk memproses install virtual kita. Di sini the recommended memory size is 2000 MB, artinya 2 GB di sini yang disarankan sama mereka. RAM saya maksimal ada 8 GB. Cuman kalau kita lihat saat ini, coba kita lihat di task manajernya. Oke, memori 63%. Di performance kepake 4 GB ya, dari 8 GB. Nah kalau kita pakai 4 GB juga nanti khawatirnya si komputernya lemot atau berat waktu kita melakukan ini install di mesin virtual. Baik, mungkin saya akan ikutin rekomendasinya ya, tetap di 2048 ini. Kita coba apakah nanti bisa jalan atau tidak, karena Windows 10 ini minimal ya 4 GB kalau nggak salah, seperti itu. Kita coba di 2 GB.
Selanjutnya, nah, the recommended size of the hard disk is 50 GB. Ya, kalau kita tadi space-nya bisa kita lihat. Tadi space-nya ada 90-an ya. 90 masih bisa kita pakai 50 GB. Oke. Kita alokasikan memang 50 GB. Ini ada beberapa pilihan. Do not add a virtual hard disk, create a virtual hard disk. Nah, karena kita memang mau bikin virtual hard disk, ya kita pilih yang create. Ya kan, dan memang kita belum punya virtual hard disknya. Kita create. Ini ada virtual box disk image, VHD virtual hard disk, kemudian FMDK virtual machine disk. Ya, kita pilih yang virtual box-nya aja. Di sini ada pilihan storage on physical hard disk. Please choose whether the new virtual hard disk files on gross use dynamic allocated if you solder. Nah, ini kalau tidak salah teman-teman, artinya begini. Dynamically allocated sama fixed. Kalau fix artinya misalnya kita alokasikan 50 GB, maka si mesin virtual ini akan menggunakan seluruhnya 50 GB itu. Tetapi kalau dynamically allocated, ya dinamik lah ya. Dinamik itu ya berapa yang kepake, ya di realnya ya di segitu. Misalnya 50 yang disediakan untuk virtual hard disk ini. Kemudian kepake cuma 20, artinya ya 20 yang dipakainya. Kalau yang fix nih, kalau misalnya kita minta 50 dialokasikan ya 50-nya semua kepake di sini, sehingga memori yang kepake ataupun hard disk yang kepake benar-benar sesuai real ataupun yang dialokasikan, sehingga realnya akan berkurang banyak. Seperti ini, misalnya dipakai 50, fix 50 ya berarti tinggal 42 seperti itu. Tapi kalau misalnya dynamic yang dipakai hanya 20 giga, ya sisanya berarti masih ada 70-an giga yang tersisa seperti itu. Jadi kita pilih yang dynamically aja. Oke. Sesuai saran tadi kita pakai yang 50 giga, meskipun tadi memorinya kita pakai 2 giga ya. Seperti itu. Oke, bismillah kita create. Latihan install OS 10. Oke, teman-teman. Nah, ini kita tinggal start nih. Nah, sebelum start kita harus masukkan masternya dulu. Nah, kalau misalnya di PC-nya langsung ya kita colokkan bootable-nya, CD ataupun flash disk. Tapi karena ini kita virtual, kita masukkan ISO-nya dulu. Kalau seandainya kelupaan gimana? Langsung start. Setahu saya ini bisa ya teman-teman ya. Nanti ada perintah untuk memasukkan. Boleh kita coba, misalnya kita tidak memasukkan melalui port satunya ini yang sesuai yang akan diinstal. Misalnya di sini latihan install OS 10 seperti itu ya. Kita isikan di sini drive-nya. Karena ini dikatakan kosong ya harus diisi ya drivernya. Dulu CD ataupun bootable. Kalau yang di virtual ini kita masukkan ISO-nya, file ISO-nya. Langsung coba kita start. Ketika tidak ada file ISO-nya apa yang terjadi? Gitu. Oke, dia minta select startup disk karena dikatakan kosong. Boleh kita isi di sini. Kita ya. Filenya langsung ke file sini ya. Langsung kita pilih. Ini kita udah pastikan tadi filenya file ISO. Langsung kita open. Kita pilih, kita choose. Oke. Kebetulan ini tadi sudah statusnya start. Langsung kita klik start, maka dia akan muncul seperti ini. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke proses installnya.
Nah, ini tampilan ininya ya teman-teman ya. Maaf, kita perbesar. Bagaimana? Sebentar saya coba maksimalkan. Layarnya. Oke, ini ada beberapa pilihan ya. Nanti takut durasinya terlalu lama. Kita lihat di sini language to install atau bahasa to install. Di sini masuk ke English United States, kemudian time and currency format, kemudian keyboard or input method. Nah, teman-teman, maupun bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia sebenarnya bisa dipilih ya. Oh, sini langsung terkunci bahasa Inggris, kemudian time and currency. Nah, ini yang bisa dipilih. Tetapi kita ikutin saja yang sudah langsung direkomendasikan, termasuk seperti keyboard ini ya. Keyboard ini langsung yang pakai US. Seperti itu. Biasanya sih ada pilihan di sini. Ada pilihan bahasa termasuk bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi meskipun dipilih pun bahasa Indonesia dia nggak pengaruh atau pengaruhnya tidak signifikan. Kalau keyboard ini biasanya kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan keyboard apa namanya keyboard US, ada pilihan keyboard selanjutnya, keyboard kedua kalau tidak salah, nanti di step berikutnya ada pemilihan keyboardnya. Untuk yang pertama kita pilih yang US dulu karena dasarnya di situ. Nah, kita ini ada pilihan ya. Kalau kita ngupdate misalnya dari Windows 8 atau ya Windows 8 ke Windows 10, tinggal update, repair your computer, atau memang kita install baru. Karena kebetulan ini kayak dicontohkan sebagai apa namanya laptop baru lah yang kita install, makanya kita install baru. Kita tekan install now. Oke, setup is starting. Nah, ini teman-teman. If you reinstall Windows, select I don't have. Ini dia. Ini kalau kita punya privasi ataupun OS kita OS asli, ya udah tinggal masukin aja key-nya. Nah, karena ini kebetulan virtual, ya udah kita anggap kita tidak punya key-nya. Kita pilih yang I don't have aja ya. Nah, ini yang saya pernah sebutkan di spek komputer saya kemarin, yaitu Windows 11 Home. Ya, Windows 11 Home single language. Ini di sini ya. Ada beberapa keterangan di sini. Ada ini yang home yang paling standar. Ada home and kemudian home single language. Nah, ini yang punya saya kemarin ya, home single language. Untuk education ada pro. Nah, ini teman-teman nanti sesuai kebutuhan. Kebutuhannya adalah untuk ya yang standar-standar saja. Untuk yang pro atau apa, kalau misalnya butuh untuk yang mumpuni lah, kita pilih yang pro. Tapi untuk latihan ini karena tadi memori saya juga di 2 GB, saya pakai yang standar meskipun yang 64 bit ya, pakai yang Windows Home yang paling standar seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada software lisensi bla bla bla. Biasanya sih kalau orang-orang install nggak pernah dibaca nih ya, karena sepanjang-panjang ini yang mau dibaca. Intinya ya diokekan saja atau di accept. Accept the license term. Kita checklist, kita klik OK. Di sini ada keterangan ya yang saya sampaikan di depan tadi, upgrade atau install Windows only ya, karena kebetulan kita bukan ngupgrade,
tetapi kita install Windows baru di harddisk baru lah, seolah-olah gitu ya, kita install laptop baru lah, makanya kita pilih install Windows only. Nah, di sini teman-teman langsung bisa melihat ya partisinya, ada 50 GB ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa langsung buatkan partisi, misalnya partisi data D-nya nanti ya. Kalau ini kan nanti kalau kita install jadi data C. Kemudian kalau kita langsung bikinkan partisinya di sini, nah 50 ini mau dibagi 2 atau berapa, seperti itu. Nah, makanya kalau kita mendapati laptop baru, saat diinstal tidak ada partisi D, artinya yang install ya langsung aja next nih tanpa memilih atau membuatkan partisi ini, seperti itu. Nah, bagaimana membuat partisi ini juga saya sudah buatkan videonya, cukup mudah tanpa aplikasi untuk yang Windows sekarang ini, sehingga saat menginstal kita tidak perlu membuatkan aplikasi, seperti itu sih untuk lebih mudahnya. Jadi kita langsung next saja ya teman-teman ya. Lihat saya. Oke, kita tinggal tunggu prosesnya. Ini cukup memakan waktu. Mudah-mudahan nanti saya ketemu file editor sehingga nanti bisa dipercepat nih videonya ya teman-teman ya. Kita tunggu sambil ngopi atau minum lah teman-teman ya. Atau nanti kalau memang tidak tidak memadai waktunya atau sangat lama, saya cut sehingga nanti saya letakkan di ketika sudah 100%. Kita tinggal tunggu saja teman-teman. Kalau ini sudah jalan, tinggal penuhin sampai di checklist semua. Selamat menunggu. Ya, kita gunakan full screen biar lebih realistis. Saya tinggal minum dulu ya teman-teman. Sembilan 93%, 94%.
Oke, tinggal satu lagi. Finishing up. Oke. Ini kita bisa langsung restart now atau kita tunggu sampai selesai. Bebas. Iya. Oke. Ya, langsung restart. Nah, proses ini sebentar lagi akan selesai, teman-teman ya. Jadi sebenarnya install Windows itu tidak sesulit yang kita bayangkan atau sebahaya yang kita bayangkan. Bahkan saat ini bisa kita install itu tanpa mengganggu file yang ada di data hard disk atau di C-nya saja yang kita install. Jadi file-file segala macamnya lengkap di situ. Getting ready. Kita tunggu lagi teman-teman ya. Dia masih muter. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini karena memori tadi yang jalan sudah 4 GB ya sisanya ya. Kita pakai 2 GB. Sementara Windows 10 ini harus 4 GB dia. Mudah-mudahan dia bisa sampai selesai ya teman-teman ya. Kalau tidak kita ulang lagi. Oke. Just a moment. Nah, ini udah mendekati arah selesai ini teman-teman ya. Mudah-mudahan lancar. Ini udah seperti kayak install beneran nih teman-teman. Kalau udah pakai full screen. Jadi teman-teman ya, latihan di VirtualBox ini memudahkan kita untuk belajar menginstal OS di PC aslinya. Jadi hampir 90, hampir 100% mirip. I'm Cortana, and I'm here to help. Nah, ini Cortana. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to... Kita matikan suaranya, karena dia ngoceh terus nih teman-teman. Cortana. Oke, kita langsung let's start with region. Nah, region ini tadi bisa dipilih. Karena kita pilihnya tadi US, langsung dipastikan lagi nih, let's start with region. Is this right? Sebenarnya wrong ya. Tapi karena di awal tadi sudah kita pilih United States atau US, kita langsung lanjutkan.
just a moment lagi. Nah, ini ditanya lagi nih, apakah benar ini keyboard layout yang kita pilih tadi? Nah, karena kita pilih US tadi ya, kita yes kan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih second keyboard layout. Dalam artian kalau misalnya yang kita sering jumpai itu misalnya orang Jepang, orang Arab Saudi, atau mungkin Malaysia ya, yang pakai bahasa Melayu. Jadi keyboardnya itu layoutnya ya bahasa Jepang, diikut pakai bahasa Jepang. Kemudian layout Arab Saudi misalnya nanti seperti itu. Kalau kita skip saja sepertinya teman-teman ya, tidak pakai second keyboard layout. Oke. Nah, ini jaringan teman-teman. Biasanya kalau kita connect jaringan, dia akan minta sign in. Nah, mudah-mudahan tadi ini tidak connect jaringan, ataupun kalau teman-teman menginstal aslinya gitu, diharapkan nggak usah connect ke jaringan, karena dia nanti ya minta sign in, jadi prosesnya lebih lama. Sementara sign in ini perlu bisa dilakukan setelah nanti instalasi selesai. Ya, please don't turn off your device, jangan dimatikan katanya. Let's go. Ya, berterima kasih. Thank you for your patience. Ya, sabar. Sudah sabar menunggu. Ya, we are still working katanya, masih bekerja. Ya, memang perlu kesabaran ya misalnya teman-teman. Kalau tipikal orang seperti saya, biasanya di lapangan menghadapi komputer ataupun menginstal hal-hal seperti ini, memang bukan bagian saya. Jadi rasanya kok lama banget seperti itu. Baik teman-teman, nih sudah ada update baru. Your computer will restart before you continue. Just a moment. Bentar lagi gitu. Dari tadi ya, bentar lagi. Oke. Sepertinya sudah menunjukkan tanda-tanda mau selesai. Masih just a moment dong. Hai, katanya sapanya kita. Jadi kalau nggak kita matikan mic-nya tadi, kalau nggak salah ada suaranya tuh. We're getting everything ready for you. This is mic take us for a minute. Masih just a moment. Nah, ini dia akun. Kita harus masuk akun. Kalau tidak ada pilihan skip, kita mau nggak mau harus masukkan akun ini teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan coba masukkan akun Google kita, karena tidak bisa di skip ya teman-teman ya. Biasanya ini bisa di skip dan kita tidak perlu membuat akun terlebih dahulu saat menginstal ini. Jadi akun ini nanti akan langsung bisa dibuat setelah instalasi selesai.
karena ini komputernya sedang terhubung ya dengan jaringan sehingga dia minta akun. Seharusnya saat install tadi jaringan dimatikan. Oke, lanjut teman-teman, akunnya langsung kita masukkan. Just a moment lagi ya. Nah, create pin. Dia minta pin teman-teman ya. Sebenarnya hal ini juga bisa di skip, tapi tidak ada pilihan skip. Oke, kita create pin aja. Karena seperti pin akun seharusnya bisa di skip seperti itu. Oke, langsung kita bikin aja. Boleh. Kan? Kita klik dulu. Oke. Sudah kita buatkan pinnya. Just a moment lagi. Nah, ini ada beberapa privasi setting ya. Ini bisa kita matikan atau bisa kita yes-kan semua. Artinya di sini ketika kita install PC, Microsoft ini pengen mengetahui nih, atau bisa justru membantu kita seperti ada aplikasi Find My Device. Di sini ada diagnostik data, location, jadi lokasi kita di mana, kebaca semua nih. Nggak tahu nih fungsinya apa, laporannya ke si Microsoft. Intinya dari privasi setting ini mengatur apakah kita menggunakan benar-benar menggunakan privasi ini atau tidak, tergantung kita. Boleh di off kan, ini diklik misalnya location, ada beberapa yang kita matikan, misalnya diagnostik data. Ibaratnya ini website yang kita browse akan menjadi history, misalnya aktivitas kita atau hobi kita atau apa yang selalu kita pilih, sehingga menjadi semacam memori bagi Microsoft untuk memberikan suggest atau saran-saran ke kita di komputer ini. Jadi boleh kita matikan atau kita okekan saja, bebas. Advertising ya seperti inilah ya, iklan. Kalau seperti ini biasanya kita matikan saja iklannya. Nah, ini typing ya, pengetikan ya, bolehlah. Nah, bagi teman-teman mungkin boleh di off kan semua, seperti Find My Device atau apa, boleh di on kan semua, tergantung keinginan teman-teman seberapa privasi laptop yang akan diinstal. Oke, kita accept. Just a moment lagi. Nah, let's customize your experience, artinya ketertarikan kita, hobi kita apa, sehingga nanti si Microsoft bisa menyarankan seperti entertain, game, school, kreativitas, bisnis atau family ya kan. Ini bisa di skip. Nah, ini ada tombol skip ya, boleh kalau teman-teman mau centang seperti entertain yang diinginkan seperti apa. Untuk lebih mempercepat install sih menurut saya di skip saja, bisa diatur nanti setelah install. Nah, ini
menghubungkan antara Android kita dengan PC. Boleh langsung dihubungkan atau ya di reminder letter atau tidak sama sekali. Kita pilih yang reminder letter aja karena ini juga untuk latihan. Makes your Microsoft account and OneDrive. Ya, satu drive ya. Sebenarnya akun Microsoft-nya satu drive. Ya, ibaratnya kalau Google punya Google Drive, kalau iOS punya apa namanya iCloud, kalau Microsoft ya punya OneDrive nih akunnya. Kita next saja. Nah, sini ada access guarantee. We are giving you a free trial of Microsoft. Jadi di sini ada tawaran untuk menggunakan Microsoft Office-nya, Excel, kemudian Word, PowerPoint dan lain-lainnya selama 360 hari. Boleh kita decline atau continue. Nah, biasanya sih kalau kita install itu kita udah punya masternya ya, yang nanti siap diinstalkan, jadi nggak perlu pakai yang punya Microsoft. Seperti itu. Bisa di decline aja. Nah, misi juga tawaran discover your next favorite game ya, kita masih ditawarkan iklan-iklan game untuk dihubungkan ke komputer. Join berbayar $1. Kita no thanks saja. Terima kasih. Nah, inilah Cortana help you getting done. Artinya di sini kalau Cortana ini punya Microsoft apa namanya, kalau di Google itu punya Google apa ya? Google Voice ya. Google Voice ya. Kalau di iOS itu punya Siri, nah kalau di Microsoft itu punya Cortana. Kita pilih not now aja. Oke, ini sebenarnya ada suaranya Cortana ya, tapi suara mic-nya sudah kita off-kan sehingga tidak ada suaranya. Hai, ini hai yang kedua kalinya nih teman-teman ya. We are getting everything ready for you. This might take several minutes. Jangan matikan komputer. Don't turn off your PC. Ini akan memakan beberapa menit katanya. Nah, ini sedikit lagi ya teman-teman langkahnya untuk instalasi Windows 10 atau OS 10 akan selesai. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Leave everything to us.
Almost there. Nah, inilah penampakan teman-teman setelah Windows 10-nya kita install di di hard disk virtual. Ya, kalau sudah seperti ini berarti kita berhasil melakukan install. Namun ini karena posisinya tadi Windows 10 Home ya memang benar-benar kosong ya. Belum diisi aplikasi, tinggal nanti kita mengisi aplikasi-aplikasi sesuai kebutuhan. Terutama ya Office ya, Excel, PowerPoint, dan sebagainya yang perlu kita instalkan ke dalam Windows ini. Nah, untuk instalasinya cukup sampai di sini udah selesai kita proses instalasi. Artinya kalau sudah sampai tahap ini, kita sudah berhasil melakukan instalasi Windows ke hard disk atau ke laptop maupun PC yang kita miliki. Bedanya ya sangat sedikit ya dengan kita melakukan instalasi secara langsung di PC. Mudah-mudahan nanti kalau ada PC yang siap kita install, akan kita buatkan video tutorialnya mulai dari pembuatan bootable, pembuatan file ISO, termasuk nanti file video instalasi atau install seperti itu. Mudah-mudahan di kantor saya nanti banyak PC yang mau diinstal ulang sehingga kita bisa membuatkan tutorial install. Nah, ini ada penampakan teman-teman shortcutnya. Ya seharusnya ini memang tidak ada karena memang belum kita instalkan tadi ya. Ini adalah tampilan di komputer saya asli nih, kalau nggak salah ada Forman Factory, Excel, Ahmad Chrome, seperti itu ya. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang belajar melakukan instalasi OS atau instalasi Windows, baik itu Windows 10 atau Windows sebelumnya atau Windows yang di atasnya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan referensi untuk melakukan latihan terlebih dahulu di VirtualBox atau virtual machine dalam rangka melakukan instalasi OS. Baik, jika video ini bermanfaat, silakan di-share, like, dan subscribe. Jika ada masukan ataupun komentar, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan jika ada request untuk tutorial selanjutnya, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya di channel Kang Tutor, Tukang Tutorial. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.